kita boleh kenal-kenalan dulu kali ya. Selamat siang semuanya, selamat bergabung di kelas tutor mata kuliah statistika. Nah, kenalin, aku Jessica Girsang, aku dari kelas ST24, dan aku udah dapat matkul statistika di semester lalu. Aku dari Departemen Fisika dari Fakultas FMIPA. Saya mau kenalkan diri dulu untuk supaya memberi saja. Saya juga sama dengan Jessica, sama dengan Wanita Dewi dan Stephanie Christine. Saya Muhammad Zafar Takyarif dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian. Tugas saya sama Jessica, oke? Mungkin saya kasih kesempatan yang lain dulu. Oke, boleh nih ke Putri dulu perkenalan. Halo semua. Nama aku Putri Konita Dewi. Aku dari Departemen Matematika FMIPA dari kelas ST26. Selanjutnya boleh ke Stefani. Oke, halo selamat sore semuanya. Kenalin, aku Stefani dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen kelas SS06. Salam kenal semuanya. Oke, kita udah kenalan nih sama kakak-kakak tutor. Nggak usah kakak ya, kita kan seangkatan. Nah, jadi kita disclaimer dulu, kita kali ini kelas tutor, dan kita sama-sama angkatan 58, kita sama-sama belajar, karena mungkin ada sebagian besar dari kita udah dapet statistika di semester lalu, jadi lebih paham. Dan nanti kalau ada yang ngejelasin dan menurut teman-teman ada yang kurang pas atau tidak sesuai dengan yang diajarkan atau yang teman-teman rasa itu nggak pas, boleh langsung raise hand, boleh on mic, boleh juga di kolom chat. Atau waktu ngejelasin, terus tiba-tiba ada yang nggak ngerti, boleh nih raise hand di kolom chat atau langsung on mic juga nggak apa-apa. Jadi sama-sama belajar ya teman-teman, semangat. Oke, langsung aja kepada Kak Stefani. Kita persilakan untuk share screen dan dimulai. Silahkan. Oke. Halo semuanya. Dimulai dari aku dulu ya. Bisa lanjut. Langsung aja ke nomor 1. Harga barang dalam dolar yang dijual di sebuah toko disajikan dalam diagram dahan daun atau stem and leaf di bawah ini. Nah, soal pertama itu jumlah barang yang diamati. Jumlahnya ini itu bisa dengan cara frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif yang 43 ini sama yang bawah 35 ini, sama yang 22 yang ada tanda kurungnya ini itu dijumlahin. Jadi N itu sama dengan 43 ditambah 22 ditambah 35. Jadi totalnya adalah 100. Terus nomor 2, mediannya dari data tersebut adalah, median itu ditandai dengan adanya tanda kurung. Di sini kan yang ada tanda kurung kan yang 22 ya. Berarti data ini di sini itu ada mengandung mediannya. Nah, karena jumlah dari data ini totalnya 100, berarti nilai tengah itu ada di antara data ke-50 sama ke-51. Sedangkan angka yang di 9 terakhir ini, itu tuh data ke-43. Berarti 0 yang di bawahnya selanjutnya ini itu data ke-44 dan seterusnya. Berarti tinggal dicari data ke-50 sama ke-51. Nah, data ke-50 sama 51 itu nilainya tuh 50 sama 50. Berarti mediannya total dari 50 ditambah 50 dibagi 2. Itu hasilnya 50. Ini jawabannya salah ya. Terus nomor 3, range dari data tersebut adalah, range itu kan data terbesar dikurang data yang paling kecil. Berarti di sini 58 dikurang 41. Hasilnya itu 17. Oke, selanjutnya diberikan sebuah data sebagai berikut nih. Iya, ada yang raise hand. Mau izin tanya, ini yang jumlah barang itu kenapa yang dijumlahin 43, 22, sama 35 ya? Jadi gini, kan kalau dari 43 itu total dari, nih gini nih, ini kan 1 ya, 1 itu 1, terus yang di bawahnya ini 3. Ini 3, berarti ini kan, meski yang 3 ini kan ada 2 ya.
Terus di bawahnya ini ada berapa? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan ada 9 ya. Jadi ini 1 tambah 2, ini kan 3. Terus di bawahnya lagi 9. Berarti kan 3 tambah 9 kan 12. Ini nih yang di samping ini nih. Ini tuh jadi kayak total penjumlahan yang ada di samping-samping ini tuh penjumlahannya tuh ini. 9 terus terusnya ini tuh ditambahin terus sampai sini hasilnya tuh 43. Nah, khusus untuk yang 22 ini kenapa dia nggak dijumlahin juga karena dia tuh mengandung median. Ada mediannya makanya dikurungin. Terus 22 ini itu tuh dari 0 sampai 1 itu tuh 22. Ada 22 data. Nah, terus ini 35 itu sebenarnya ngitungnya tuh dari bawah. Ini kan 8, terus ini 1. Ini berarti 8 itu kan berarti ada 1. Terus ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kan. Ini data di atasnya ada 7. Berarti ditotalin 1 tambah 7 kan 8. 8. Terus data di atasnya lagi ada 7 lagi. Ditotalin lagi. 15 terus begitu soalnya 30. Jadi yang 35 ini itu dari 2 sampai 3 itu totalnya tuh ada 35. Jadi kalau mau dijumlahin semua datanya itu ya udah tinggal dihitung 43. Berarti dari awal ini sampai 9 akhir ini itu ada 43. Terus dari 22 ini yang segini yang satu baris ini ada 22. Terus dari bawah sampai yang 22, 23, 3 ini ada 35. Jadi ditotalin aja hasilnya 100. Kayak gitu. Ada yang belum paham? Makasih. Oh ya. Oke. Soal selanjutnya. Ini kan diberikan data sebagai berikut ya. Terus buatlah tabel frekuensi dengan 6 kelas. Karena option A, B, C, D itu udah 6 kelas semua, jadi diperiksa aja satu-satu. Nah, yang A ini, kan coba dilihat deh, ini kan 40, 50, terus kelas keduanya 50 sampai 60. Jadi kalau misalnya ada data 50, dia tuh bakal masuk ke kelas pertama atau kelas kedua. Kan itu agak ambigu ya, jadi ini tuh salah, ini tuh nggak boleh kayak gini. Terus yang B, kalau dilihat lagi ini kan 40, 50, 51, 60. Wah, kiranya benar nih. Tapi dilihat lagi, ini tuh dari 40 sampai 50 itu kan range jangkauannya itu. Jangkauannya kan 10. Oh, boleh gantian dulu. Oke. Oke, sembari azannya di Putri selesai dulu, boleh nih lanjut ke Zafran ya setelah ini ya. Stefani boleh di next sampai soalnya Zafran. Di soal ini bisa dikatakan ada sudah bisa share, sudah ada lihat di layar. Di sini kita bisa melihat bahwa terdapat box plot yang telah disusun berdasarkan dari data 1.200 mahasiswa kelas 1111 dalam cm. Nah, di sini kita terlihat bahwa media dari data ini berada di kisaran 170 hingga 175 cm. Nah, tapi kita lihat datanya cenderung menjulur ke arah kiri. Otomatis harusnya lebih banyak yang ada data yang ada di sebelah kiri. Yang kisaran untuk Q1-nya, yaitu kuartal 1-nya sampai kuartal 2 atau median, itu berkisar antara kisaran 155 sampai 160 hingga 170 hingga 175. Berdasarkan clue di sini, di jawabannya di sini ada 172, jadi saya anggap di tengah ini mediannya adalah 172 cm. Adapun untuk yang bagian atasnya ini jauh lebih sedikit, di mana kita lihat bahwa batas dari kuartal 3 itu ada sampai 180 cm. Hingga pencilannya yang melewati 185 cm. Berdasarkan data tersebut, jika kita katakan 200 mahasiswa, ada data yang harus kita cari dulu ya. Pernyataan yang tepat itu ada 100 mahasiswa yang tingginya di atas 160, ada 150 mahasiswa yang tingginya di bawah 172 cm, ada 50 mahasiswa yang tingginya di bawah 160 cm, dan tinggi badan mahasiswa yang tertinggi pada kelas 1111 adalah lebih besar daripada 185 cm.
Karena ada beberapa, untuk opsi A misalnya, ada 100 mahasiswa yang tingginya di atas 180 cm. Nah, di sini ini sudah masuk batas kuartal ketiga. Dan kalau kita tahu kuartal ketiga ini adalah sampai kuartal keempat atau bisa dikatakan sebagai penyusunan di sini adalah 25%. Bisa dikalkulasikan mendekati 25%. Asumsikan di sini apa ya namanya? Pantau dulu kalau misalnya ada 25% di sini berarti 25% dikali 200 mahasiswa itu jumlahnya 10 mahasiswa bukan 100 mahasiswa. Untuk penjelasan lebih jelasnya mungkin saya serahkan ke Konita terlebih dahulu. Oke, jadi aku mau ngelanjutin yang Zafran tadi. Lanjut aja, ini kan ada 100 mahasiswa ya, yang tingginya di atas 180. Berarti kan dari sini sampai sini nih, ya kan? Dari sini sampai sini itu nilainya tuh 25%. Nah, berarti tinggal dikali aja 25% dikali 200, itu kan dia berarti 50 orang ya. Terus selanjutnya berarti ini salah. Terus selanjutnya ada 150 mahasiswa yang tingginya di bawah 172. 172 itu kan ya di sinilah. Ini, nah garis ini itu tuh sebagai Q2. Q2 itu berarti dari sini sampai Q2 itu tuh dari awal sini nih sampai sini itu bernilai 50%. Jadi tinggal dikali aja 50% kali 200. Itu berarti sama dengan 100 orang. Ini juga salah. Terus ada 50 mahasiswa yang tingginya di bawah 160. Kan 160 kan di sini kan 160. Dan ini tuh nggak pas garis ini. Garis ini tuh garis Q1. Menandakan Q1. Berarti kita hitung dari sini sampai sini aja itu, dari sini sampai garis ini, itu tuh nilainya kan 25%. 25% itu kan 50 kan. 25% dari 200 itu 50. Nah, sedangkan dia kan nggak tepat di sini kan, dia tuh lebih sedikit gitu. Berarti dia tuh 50 lebih sedikit. Berarti ini juga salah. Terus berarti option terakhir, tinggi badan mahasiswa yang tertinggi. Tertinggi itu kan berarti dia ada di sini kan. Dia tuh sebagai pensilan. Adalah lebih besar dari 185. 185 juga di sini nih. 185 di sini. Terus garis yang di sini kan lebih nih, lewatin dari 185. Berarti ini benar. Itu. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada bisa dilanjut. Izin bertanya. Oh iya, silakan. Sebenarnya saya tuh belum terlalu paham gitu ya tentang box plot. Jadi tadi yang perhitungan dari kuartil 2 tuh kenapa ya bisa sampai dari ujung gitu, nggak sampai dari kuartil 1 aja gitu? Kenapa nggak? Ini di sini kan kuartil 2 ya. Karena kan dia ngitungnya kan dari orang pertama. Ini kan jadi kalau misalnya di data, ini kan data dari awal sampai ke sini kan berarti paling tinggi kan. Kayak misalnya dari 0 terus sampai misalnya datanya 0 berapa sampai 100 gitu. Sedangkan dia kan yang ditanyanya ini yang kedua mana sih? Ini kan tingginya di bawah. Tingginya di bawah berarti kan dari sini sampai ke sini dong. Dari garis ini sampai ke bawah sini kan semua dihitung. Jadi dia nggak cuma dari sini sampai di sini gitu. Oh iya paham. Oke. Makasih. Iya, yang lain ada yang mau ditanyain? Karena nggak ada, bisa di next aja ya. Selanjutnya Zafran. Baik, terima kasih. Di soal ini ada pernyataan plot pencarian berikut ini adalah plot antara jumlah curah hujan dalam 1 mm sebagai X dan kuantitas polusi udara yang hilang intinya kalau lebih kecil daripada gram ya per sentimeter kubik sebagai Y. Nah, soal di sini manakah pernyataan yang salah terkait hasil penelitian di atas? Kita akan coba dulu dari opsi yang terakhir. Itu deh. Di
bila amatan yang berwarna merah dihilangkan, maka ragam curah hujan akan mengecil. Nah, kita harus tahu tuh ragam itu apa. Ragam atau varian itu merupakan semacam ragam itu kita bisa katakan sebagai data-data yang berbeda-beda. Gitu. Nah, jika kita hapus pencilan di sini, secara otomatis ragamnya berkurang karena jangkauan datanya kan juga berkurang juga. Maksudnya gini, misalnya ya kayak perkumpulan begitu. Terus ada satu orang yang berasal dari luar kota. Nah, jika orang luar kota tersebut kita tidak anggapnya tidak ada, maka kita hanya mengenal orang yang di sekitar kota aja. Berarti ragamnya berkurang. Itu kurang lebih seperti itu. Yang kedua, yang amatan yang berwarna merah pada plot pencarian atau sekitar plot merupakan pencilan. Nah, pencilan sendiri itu merupakan suatu data yang memiliki nilai atau terletak pada jarak yang sangat jauh atau bahkan keluar dari data pengumpulan data pada umumnya. Jadi di contoh ini, di sini rata-rata kita lihat dari tabel, dari grafik scatter plot, itu ada kisaran 150 sampai 110 untuk partikel hilangnya. Sedangkan curah hujannya berkisar antara 2 sampai 7. Nah, ini pencilannya ada partikel hilangnya sekitaran antara 80 sampai 90. Sedangkan curah hujannya berada di 9. Otomatis ini pencilan. Karena tidak karena sangat berbeda dengan data-data yang dicatat pada umumnya. Jadi yang dua opsi yang tadi saya sebutkan itu nggak benar, bukan salah. Yang opsi kedua yaitu opsi ketiga dari bawah, semakin besar curah hujan atau X, maka semakin kecil partikel polusi yang hilang. Mengapa itu benar? Karena kita lihat grafiknya. Grafiknya itu menurun ke bawah dan condong ke kanan. Menurun ke bawah dan condong ke kanan. Nah, pernyataannya semakin besar curah hujan, berarti ke kanan grafiknya, grafik scatter plotnya, maka semakin kecil partikel polusi. Jadi semakin kecil dari segi Y itu berarti ke bawah. Jadi saya ngomong ini, kalau misalnya datanya semakin kecil ke bawah, itu Y-nya yang paling bawah. Kalau mau lihat dari sumbu Y. Tapi kalau misalnya kita mau sebut datanya terkecil, untuk dari data X, kita sebutnya ke arah kiri aja. Kita aja sih. Begitu juga sebaliknya. Kalau ngomong datanya semakin naik ke atas dari sumbu Y, berarti datanya juga akan ke atas. Tapi kalau misalnya ngomongnya datanya paling tinggi di daerah sumbu X, ditinggi dari sumbu X, maka kita datanya itu harus ke kanan. Gitu. Jadi yang opsi yang sebenarnya adalah bila amatan yang hilang berwarna merah dihilangkan, maka ragam partikel polusi yang hilang Y akan membesar. Ingat, amatan yang merahnya adalah pencilan. Nah, dan pencilan tersebut dia sifatnya dianggap pencilan bagi sumbu X dan sumbu Y sekaligus. Karena dia berada di di range yang range yang sangat berbeda dengan data yang lain, baik dari sumbu X yaitu curah hujan maupun partikel hilang dari sumbu Y. Nah, jadi kalau misalnya kita hilangkan, otomatis ragamnya harusnya mengecil, bukan membesar. Kecuali karena dia ditinjau dari Y, dan titik pencilan tersebut malah berada di daerah, misalnya saya sebutnya di daerah ini, daerah yang berkisar antara 100-an sampai 150-an, maka ragam partikel polusi dari yang hilang atau Y-nya itu tetap ada, karena partikelnya itu, karena pencilan tersebut datanya berada di sekitaran rata-rata data yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, mungkin aku boleh dikit nambahin ya buat yang ini. Nah, yang ini kan tadi yang merah karena dia sendiri seperti kata Zafran, berarti dia itu merupakan pencilan gitu. Nah, terus yang B boleh kita lihat hubungannya itu linear negatif ya, karena semakin besar si X, nilai si Y-nya itu semakin kecil gitu. Berarti ini juga benar. Nah, ini kan dia bertolak belakang nih, berarti antara si A sama si D. Nah, seperti kata Zafran tadi, kalau misal ini itu hilang gitu kan,
maka ragamnya ini tuh kayak gimana gitu. Kalau misal si pencilannya itu hilang. Nah, ragam itu kan sebaran data gitu ya. Dengan kehadiran si pencilan ini, berarti datanya tuh makin beragam. Yaitu dari si, ini kan anggaplah ini mungkin 90 gitu ya. Dari 90 sampai 150. Ya anggaplah, atau ini 145 deh, kita anggap yang tertinggi dari 90 sampai 145. Nah, kalau misalkan si datanya ini ini tuh sesuai sama pernyataan kalau misal si pencilannya ini hilang, berarti ragamnya itu cuma dari sini dong. Dari sini. Ini anggap deh ini misalnya 105 gitu. Dari 105 sampai 145. Nah, dari situ aja bisa kita lihat. Kalau ada si pencilan, ragamnya itu dari 90 sampai 145. Kalau nggak ada pencilan, berarti ragamnya itu cuma dari 110 sampai 145. Gitu. Makanya, nah kalau ragamnya hilang, maka kalau pencilannya hilang, maka ragamnya bakal semakin kecil. Makanya ini yang benar. Gitu, guys. Ada yang mau ditanya nggak? Ya, boleh, silahkan. Kalau yang hilang tuh bukan pencilan, ragamnya tetap berkurang nggak? Maksudnya kayak bagian dari data tersebut gitu, yang satu linear. Nah, ya paham-paham ya. Nah, kalau misal yang hilang itu di tengah, misal si ini deh hilang gitu kan, itu ragam datanya, tapi ini kita anggap nggak ngilang ya, ini nggak ngilang gitu. Nah, kalau misalkan yang hilang itu ini, berarti ragam datanya itu kan, ragam data itu kan sebaran. Berarti sebarannya dari ini tadi anggaplah 90 gitu ya. Anggaplah ini 90 sampai ke 145. Kalau ini hilang pun ragam datanya kan tetap gitu dari sini ke sini. Nggak ngaruh gitu. Nah, misalkan si ini gitu yang hilang. Tetap ragam datanya itu tuh dari sini ke sini. Dari range ini ke sini gitu. Delay-nya gitu yang kita lihat. Nah, tapi kalau misal yang hilang itu, nah ini kan kayaknya yang dua ini puncaknya gitu ya. Kalau misal yang hilang puncaknya ini, mungkin sebaran datanya itu tinggal dari sini. Mungkin ini 144, anggaplah ini 145, ini 144. Nah, kalau yang hilang 145, berarti ragamnya itu dari 144 sampai 90. Barulah si ragamnya itu berkurang. Gitu. Jadi kesimpulannya, yang bikin ragam itu berkurang atau bertambah itu adalah kita lihat dari yang paling ujung. Yang paling ujung itu maksudnya yang paling ujung si X, maksudnya yang paling ujung si Y, nilai terkecil si Y, dari sini ya, dari nilai terkecil si Y sama nilai terbesarnya. Kalau dia yang berkurang bukan terbesar sama terkecil, di scatter plot berarti nanti sebarannya bakalan sama gitu. Karena kan tetap gitu hasilnya itu dari sini ke sini. Kalau salah satu yang di tengah ngilang kan tetap gitu ragamnya itu dari sini ke sini gitu. Gimana? Ya, sudah mengerti. Terima kasih. Oke, boleh dilanjut. Mau izin nanya dong buat yang scatter plot tadi. Iya, boleh. Berarti ragam sama range itu rada mirip-mirip gitu ya? Soalnya range kan juga dipengaruhi sama nilai maksimum gitu, sama minimum. Iya, tapi itu di scatter plot ya. Kita bedakan nanti kalau di yang lain gitu. Oh iya, pasti. Jadi tergantung datanya. Oke. Silakan Stephanie. Oke, selanjutnya di sini ada data yang disajikan dalam tabel. Nah, ini itu jumlah laki-laki yang menggunakan kendaraan SUV. Di sini laki-laki yang menggunakan kendaraan SC. Di sini ditanyanya 135 dibagi 180 akan menghitung titik-titik perempuan yang lebih suka SUV. Nah, 135 dibagi 180 itu merupakan frekuensi relatif bersyarat. Soalnya frekuensi relatif bersyarat itu nilai khusus untuk satu variabel kategoris di antara individu yang berbagai nilai yang sama dari variabel kategoris lain. Nah, ini kan 135 dan 180, jadi mereka tuh masih
satu variabel kategoris nih sama-sama perempuan. Terus juga di sini tuh kenapa bersyarat? Karena ada nih syaratnya. Dia mau yang lebih suka SUV gitu. Jadi yang ini tuh jawabannya A. Nah, selanjutnya ini ada contoh lain. Sel dengan frekuensi 84 dibagi dengan 240 adalah contoh dari ini tuh jawabannya frekuensi relatif marginal. Kenapa? Karena frekuensi relatif marginal itu dalam satu variabel kategoris, baris atau kolom, itu dibagi dengan total keseluruhan. Nah, 84 ini itu kan total dari kolom SC ini ya. Terus dibagi dengan 240 total keseluruhannya. Jadi, ini termasuk ke dalam frekuensi relatif marginal. Oke. Nah, selanjutnya, koefisien korelasi digunakan untuk menentukan nilai tertentu dari peubah X dengan nilai tertentu dari peubah nilai tertentu dari peubah Y dengan nilai tertentu dari peubah X. Yang B nilai tertentu dari peubah X dengan nilai tertentu dari peubah Y. Yang C kekuatan hubungan linier antara variabel X dan Y. Dan yang D tidak ada yang benar. Ini tuh jawabannya yang C. Kenapa? Karena koefisien korelasi itu sendiri digunakan untuk melihat kekuatan hubungan linier antara dua peubah. Nah, di sini itu hubungan linier antara peubahnya itu variabel X dan juga Y. Nah, untuk koefisien korelasi ini juga itu berkisar antara -1 sampai dengan +1. Nah, untuk yang -1 ini menunjukkan hubungan yang mendekati negatif gitu. Kalau misalnya nilainya mendekati +1, itu berarti hubungannya positif. Selanjutnya, diagram di atas adalah contoh dari diagram pencar yang menggambarkan korelasi positif. Nah, ini kenapa korelasinya positif? Karena kenaikan dari satu peubah ini, peubah yang lainnya juga naik. Misalnya yang ini 3,0, di sini 4,5. Terus dia ininya bertambah, di sini juga bertambah. Jadi hubungannya itu positif. Oke, selanjutnya boleh, Jessy. Oke, sebelumnya teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan dari pemaparannya Stefani? Kalau ada boleh chat atau raise hand ya. Kalau nggak ada, boleh itu dulu pindah ke Putri dulu. Nah, tadi kan sampai yang option B ya. Option B di sini kan 40 sampai 50, terus 51 sampai 60. Ini tuh kesannya udah bisa nih. Tapi lihat dulu ini kan 40 sampai 50 tuh jangkauannya kan 10. Sedangkan 51 sampai 60 ini 9, terus ke bawah ini kan 9, 9, 9, 9, 9 terus ya. Terus sedangkan 91 sampai 99 ini kan 8. Jadi ini tuh nggak konsisten. Beda-beda gitu loh, beda-beda. Jadi ini juga salah. Selanjutnya yang option C. Option C ini kan kalau dilihat emang nggak ada yang kayak tadi ya, nggak ada yang sama kayak 50, 50, 60. Ini kan nggak ada yang sama ya, beda-beda semua range-nya. Terus juga masing-masing jangkauannya juga sama, masing-masing tuh 9. Ini 9, 9, 9, sampai ke bawah juga 9. Berarti yang benar itu option yang C. Kalau option yang D, ini kalau dilihat 40, 50, 50, 60, ini itu sama kayak yang A. Ini nggak boleh. Tuh. Terus selanjutnya nilai modus itu bersifat kekar atau tidak berubah karena keberadaan pencilan. Ini jawabannya itu benar. Karena memang modus itu tidak terpengaruh sama adanya pencilan atau tidak. Kan modus itu tuh data yang paling banyak. Bukan, maksudnya data yang sama terus jumlahnya banyak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada pencilan atau enggak, itu jadi nggak bakal terpengaruh. Terus yang nomor selanjutnya, suatu deretan angka yang terurut dan pola sebarannya simetrik. Jika nilai yang terkecil dibagi dengan 10, maka nilai rata-ratanya akan lebih kecil dari nilai median maupun nilai modusnya. Ini sebenarnya soalnya agak ngebingungin. Sebenarnya kedua jawaban benar salah ini tuh bisa jadi benar gitu. Karena kan di sini sebarannya simetrik ya, berarti mean, median, sama modusnya itu sama. Nah, terus katanya nilai terkecilnya itu dibagi 10. Berarti ada kemungkinan nih meannya bakal berubah menjadi jauh lebih kecil dibanding mean yang sebelumnya si nilai terkecil ini dibagi gitu.
Tapi terus juga kalau mediannya itu kan nggak berubah ya, soalnya dia cuma pengaruh di urutannya aja. Terus juga karena apalagi ya, udah terus bisa juga kalau mediannya itu kan nilai terkecil itu juga kan bisa, terus modusnya juga bisa juga nilai terkecil itu juga. Jadi ada kemungkinan median sama modusnya itu nilai terkecil, jawabannya juga bisa jadi salah. Gitu, karena nilainya pasti bakal jauh lebih besar dari median maupun modus. Itu. Terus selanjutnya pernyataan mengenai eksplorasi data di bawah ini. Yang A, diagram pencar hanya dapat untuk melihat pola hubungan antara dua perubahan numerik secara linear. Sebenarnya kalau nggak linear juga bisa, tapi korelasinya itu kalau nggak linear berarti nggak ada korelasinya. Tapi kalau melihat pola hubungan itu ada. Terus yang B, nilai pencilan dapat diidentifikasi dengan box plot jika nilainya lebih besar 1,5 kali JAK dari Q3 atau nilainya lebih kecil 1,5 kali JAK dari Q1. Kan pencilan itu terdefinisi kalau nilainya di bawah pagar dalam bawah atau nilainya di atas pagar dalam atas ya. Nah, PGA atau pagar dalam atas itu kan rumusnya Q3 ditambah 1,5 kali JAK. Nah, berarti yang di opsi ini nih yang lebih besar 1,5 kali JAK itu benar. Terus juga nilai pencilan itu harus lebih besar 1,5 kali JAK. Harus lebih kecil dari 1,5 kali JAK dari Q1. Karena rumusnya itu kan PDB, rumusnya itu Q1 dikurang 1,5 JAK. Berarti betul. Terus yang C ini, box plot dengan JAK yang besar menandakan nilai-nilai pengamatan yang cenderung seragam. Seharusnya salah, karena JAK yang besar itu akan menghasilkan pengamatan yang tidak seragam. Sebaliknya, kalau JAK-nya kecil, berarti pengamatannya itu seragam. Terus yang D, histogram tidak mampu menampilkan visualisasi jika pada data tersebut ada dua nilai modus. Sebenarnya histogram itu mampu nampilin modus itu lebih dari satu. Jadi kalau ada dua, bisa aja. Tuh. Berarti yang option yang tepat itu yang B. Oke, aku izin oke ya, guys. Nah, di sini tuh kita punya soal yang aku kuis dapat, UTS juga dapat soal ini tahun lalu. Indikasi adanya pencilan dari sebuah gugus data univariat dapat diperoleh melalui grafik berikut kecuali. Nah, di soal-soal tahun lalu sama soal tahun ini di kuis sama di UTS aku tahun lalu yang kayak gini banyak banget muncul ya guys. Jadi semoga diperhatiin gitu ya. Sini tuh ada pilihannya itu scatter plot, histogram, diagram dahan daun sama box plot. Nah, kalau buat pencilan kayak scatter plot tadi nih, soal yang punya Zafran. Nah, itu kan ada pencilan tuh. Di histogram juga kita bisa lihat pencilan. Di diagram dahan daun juga, di box plot juga gitu. Kita bisa lihat nilai yang kira-kira paling paling beda gitu dari yang lain. Kita bisa lihat gitu. Nah, tapi di sini perlu kita garis bawahi kalau scatter plot itu sebenarnya tidak berjodoh dengan pencilan. Nah, kenapa aku bilang gitu? Kalau kita punya scatter plot dengan pencilan, kayak misal punya Zafran tadi tuh soalnya, kan ada pencilan. Nah, kalau kita ubah itu ke histogram, itu belum tentu ada pencilannya. Nah, demikian juga kebalikannya. Kalau kita punya misal diagram dahan daun, kita ubah ke scatter plot, itu belum tentu di scatter plot itu bakal ada pencilan. Nah, gitu. Jadi, scatter plot itu mampu menunjukkan pencilan, tapi bukan berarti pencilan di scatter plot merupakan pencilan pada bentuk lain. Itu ya, guys. Jadi, kalau misal di scatter plot ada pencilan, belum tentu di histogram tuh kalau kita ubah scatter plotnya ke histogram, ke diagram dahan daun, ke box plot, belum tentu dia itu bakal punya pencilan gitu. Atau biasanya banyak soal tuh kayak gini dia ngubahnya. Dia itu nanti pernyataan benar salah gitu. Dia bikin kayak gini.
Suatu scatter plot yang tidak mengandung pencilan ketika diubah ke histogram, maka dapat dipastikan bahwa histogram itu tidak mengandung pencilan juga. Nah, ntar pernyataannya kayak gitu, dan banyak orang yang ngejawab benar gitu. Padahal salah, seperti yang aku bilang tadi. Jadi si scatter plot itu sebenarnya tidak berjodoh dengan pencilan. Maksudnya, kalaupun ada di scatter plot pencilan, belum tentu ketika diubah ke bentuk lain, itu pencilannya ada. Gitu. Jadi buat mendeteksi, itu sebenarnya nggak boleh pakai scatter plot buat nyari pencilan. Gitu. Nah, ada juga soal tahun lalu yang kayak gini. Diagram di bawah ini yang dapat mendeteksi adanya pencilan adalah gitu kan. Nah, ini tuh dia bikin pilihan kayak gini kan. Nah, berarti jawabannya adalah si scatter plot. Oke, jadi itu di-remind lagi ya guys ya, soalnya banyak banget soal yang mirip-mirip gitu, tapi kata-katanya dibedain, tapi menuju ke pernyataan ini, apakah si scatter plot sesungguhnya dapat mendeteksi pencilan. Kayak gitu ya guys. Oke, boleh dilanjut. Kalau ada yang mau ditanya, boleh langsung raise hand ya, atau di kolom chat. Mau tanya dong. Boleh, silahkan. Mau ini aja, mau contoh pencilan di diagram dahan daun itu seperti apa sih? Oke, contoh pencilan di diagram dahan daun. Nah, misal kita punya leaf unitnya itu 1. Gimana ya? Boleh ke itu aja nggak, Steph, yang tadi yang contoh soal yang ada diagram daunnya, punya Putri kalau nggak salah. Nah, ya ini. Nah, misal kita punya data ini nih, 4, 4, 4, 5, 5. Nah, contoh pencilannya itu, misal di sini langsung berapa ya? 15 gitu. 15, terus di sini 1. Nah, berarti kita lihat dari sininya sih. Iya dari sininya. Bukan dari sini ya, guys. Dari sini kan, maksudnya kan ini kan 410, 430, 440 gitu kan. Jadi yang dilihat tuh di sininya. Nah, ini kan semua kan 4, 4, 4, 5, 5, 5 gitu kan. Berarti kan mirip gitu, deket-deketan lah gitu istilahnya. Nah, tapi kalau misalkan ada di sini 15, 1, nah, si 15 sama si 5 ini kan jaraknya terlalu jauh gitu ya. Nah, berarti si inilah yang dinamakan dengan pencilan. Atau di sini 4, misal di sini ada -2 gitu. Terus di sini 4, 4, 4, 5, 5, 5 gitu. Nah, si -2 inilah yang kita sebut pencilan. Karena jarak sama si 4 itu terlalu jauh gitu. Atau misal 0,4, 0,5 gitu. Jadi kayak gitu kalau di diagram dahan daun. Berarti di batangnya ya terdeteksinya? Ya, iya benar. Oke, thank you. Oke, bisa balik ke yang tadi, Steph. Nah, oke. Kita lanjut di sini. B0 merupakan dugaan rata-rata nilai Y jika. Nah, persamaan kita itu kan ini ya, Y sama dengan, maaf ya, aku nggak bisa nulisnya rapi. B0 ditambah B1X. Nah, ini tuh persamaan umum kita kan. Nah, sekarang dia nanya, B0 itu merupakan dugaan rata-rata nilai Y jika, nah berarti yang dipakai di sini itu cuma si B0, nah nilai Y itu sama dengan B0. Nah, waktu kapan kita punya nilai si Y sama dengan B0? Ya waktu si X-nya itu 0. Nah, B1X itu kan maksudnya B1 dikali X ya. Nah, kalau misal X-nya 0 berarti B1 kali 0 kan 0. Berarti Y sama dengan B0 tambah 0. Hasilnya jadi B0. Gitu. Nah, jadi persamaan ini kita pakai waktu si X sama dengan 0. Nah, tapi di sini ada kata ini nih, X sama dengan 0, terus rataan nilai X sama dengan 0. Nah, yang mana yang kita pakai? Nah, si X ini bakal si X ini bakal sama dengan 0 waktu, maksudnya si B1X ini bakal sama dengan 0 waktu X-nya itu benar-benar sama dengan 0. Kalau dia bilang rataan nilai X sama dengan 0, bisa aja nih nilai X kita itu ada 1 sampai 10 gitu. Atau misal 0 sampai 10 gitu. Nah, kalau misal rata-ratanya 0 itu tuh nggak bisa kita cari gitu. Maksudnya nilai si X-nya itu
harus benar-benar 0. Nanti di soal selanjutnya itu ada penjelasan tambahnya lagi. Jadi yang ini jawabannya B. Si X-nya itu tuh harus benar-benar 0 biar sisa persamaannya ini. Oke, lanjut dulu. Nah, yang ini tuh lanjutan dari yang tadi ya. Kalau tadi kita bahas B0, sekarang kita bahas B1. Tadi kan persamaan kita itu Y sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, sekarang dia tanyanya B1. Kalau dia tanya B1, berarti sampai ke sini itu masuk gitu. Semuanya itu kita pakai gitu persamaannya. Nah, kalau buat B0 itu kita nggak tahu nilainya 0 atau 1 atau berapa. Tapi kita fokusnya ke si B1X. Nah, ini tuh dugaan dari apa? Nah, kalau kita punya ini, sekarang tuh kita nyari si X, variabel X-nya itu gimana gitu korelasinya terhadap si Y. Kalau misal X-nya itu sama dengan 1, berarti persamaannya dari Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali 1, hasilnya B1. Nah, kalau misal X-nya sama dengan 2, berarti Y-nya itu bakal sama dengan B0 ditambah 2 kali B1 kali 2, gitu kan, jadi 2B1. Nah, segitu terusnya kalau X-nya 3, 4. Yang di sini tuh kan bakal tambah 1-1 gitu ya, bakal jadi B1, 2B1, 3B1 gitu. Nah, berarti si B1 ini, nilainya ini itu, dugaannya itu untuk perubahan nilai si Y akibat perubahan si X gitu. Nah, nilai si X sama si Y itu kan, kalau kita lihat dari opsinya nih, yang ini tuh pasti salah kan, karena dia itu tidak dipengaruhi oleh nilai X. Ini tuh pasti salah karena mereka itu saling berkorelasi gitu. Nah, kalau lihat yang lain itu, oh iya, yang lain tuh perbedaannya itu di sini ya. Dia bilang 1 unit, 1 unit, terus di sini ada 1 unit, terus ada rata-rata. Nah, seperti kayak yang aku bilang tadi, si X itu nilainya itu terhitung dalam 1 unit. Ya karena kita nggak bisa nyari rata-ratanya itu. Gitu kan. Nah, itu tuh 1 unit. Nah, berarti yang ini itu jadi salah. Gitu. Pokoknya si X itu hitungannya 1 unit gitu. Nah, sisa si A sama si D. Nah, nilai si Y itu rata-rata ataukah 1 unit gitu. Karena nilai si Y itu dipengaruhi oleh si D0, berarti nilai si Y itu akan menjadi nilai rata-rata. Nah, kenapa dia bukan 1 unit? Karena kalau misal nilai si B-nya itu si X-nya 1 gitu kan. Y-nya bakal sama dengan B0 tambah B1. Tapi kalau dia 2, dia itu nggak bakal jadi 2Y. Gitu. Y-nya itu bakal tetap, yang berubah tuh si ini. Ini tuh nggak bakal jadi 2Y, 3Y, nggak bakal kayak gitu. Yang berubah itu si B1, jadi 2B1, 3B1 gitu. Makanya ini itu disebutnya rata-rata, bukan 1 unit. Yang 1 unit itu adalah si X, sedangkan si Y-nya itu rata-rata. Kayak gitu, guys. Dari 2 soal tadi, apa ada yang mau ditanya nggak? Oke, kalau kosong boleh dilanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ini ya. Pernyataan berikut yang benar mengenai regresi nilai sederhana. Nah, ini itu tuh kayaknya ada di PPT kalau nggak salah. Tapi kalau kalian tuh malas nyari gitu misalnya kan, ini juga bisa kita mikirnya itu pakai logika. Nah, misalnya yang A. Hubungan antara ubah X dan Y ditunjukkan dalam bentuk fungsi linear. Nah, yang X itu kan yang ini ya, yang horizontal. Terus yang Y itu tuh yang ini. Nah, terus hubungannya itu bentuknya linear, gitu, karena kayak gini. Kalau regresi linear sederhana kan bentuknya tuh linear semua ya. Di PPT juga contohnya linear semua gitu maksudnya. Nah, berarti ini tuh pernyataannya benar. Nah, terus yang B, perubahan pada Y diduga karena ada perubahan pada X. Nah, seperti kita ketahui kan, si X ini itu variabel bebas gitu, yang maksudnya kita bakal nyari nilai X-nya itu berapa dan pengaruhnya seberapa besar ke si Y. Ini tuh kita sebut variabel bebas, yang Y itu variabel tidak bebas gitu. Nah, makanya ini juga benar. Nah, yang C itu ada lebih dari 1 variabel bebas.
Nah, kalau kita lihat si X itu tuh cuma satu berubah. Misal kita itu nyari pengaruh penambahan pupuk pada tanaman gitu kan, pada tinggi tanaman gitu misalnya. Nah, yang kita amati itu cuma si pupuk doang gitu. Kalau kita mau mencari pengaruh penambahan pupuk terhadap tanaman dan penambahan air, kita tuh nggak bisa nyarohnya. Kalau di regresi linear sederhana, kita nggak bisa naruh dalam satu grafik. Kalau misal kita mau nyari yang pengaruh air, berarti kita itu harus bikin lagi grafik satu lagi gitu. Nggak boleh kita gabung. Makanya yang ini tuh salah. Berarti jawabannya yang ini gitu. Karena nilai si X itu perubahannya cuma boleh 1. Kalau 2 atau 3, kita tuh harus bikin grafik baru dalam konsep regresi linear sederhana. Nah, kalau yang D itu berguna untuk menduga garis regresi populasi, ini tuh benar ya. Tapi pernah juga di soal yang aku temuin, dia bilang tuh kayak gini. Regresi linear sederhana pada contoh akan sesuai dengan regresi nilai populasi. Nah, itu jawabannya salah. Kenapa salah? Karena mungkin di pertemuan sebelum-sebelumnya juga teman-teman udah tahu kalau nilai yang kita dapatkan di sampel itu kan bertujuan untuk mendekati populasi. Emang benar gitu, tujuannya itu untuk mendekati populasi. Tapi belum tentu si sampel itu persis sama si populasi gitu. Misal kita mau mencari tahu rata-rata pengeluaran mahasiswa PPKU gitu, populasinya itu mahasiswa PPKU, tapi yang kita wawancarai misal ST dari ST1 sampai ST20 gitu, kita ambil sebagai sampel. Nah, bisa aja mungkin gitu ekonominya yang lebih tinggi itu tuh ada di ST22 sampai ST26 gitu. Jadi itu tuh nggak bisa. Kalau ada soal yang bilang perhitungan di sampel itu akan persis dengan perhitungan populasi, itu jawabannya salah ya. Karena dia itu cuma buat menduga atau mendekati. Dia itu nggak bakal bisa persis sama populasi. Gitu guys. Ada yang mau ditanya nggak? Boleh langsung raise hand, atau kalau nggak bisa di next. Nah, oke. Di sini itu ada garis kayak gini ya. Ini itu untuk mencari, apa sih, kalau nggak salah itu di PPT namanya pakai metode kuadrat terkecil. Nah, ini tuh gampang sih kalau dia nunjukinnya gambar. Karena dia bilangnya yang paling mewakilkan. Kita cari aja titik-titik X, Y-nya. Nah, berarti di sini, gitu. Di sini sampai ke sini. Gitu. Ini juga, yang ini juga, yang ini juga. Nah, kita cari aja garis yang jaraknya itu paling dekat ke semua titik. Nah, kalau misal kita cari yang biru, kita misal pilihnya yang biru nih, biru. Nah, kalau si ini tuh bakal deket gitu kan, deket. Nah, tapi si ini itu bakal jauh. Nih, yang bawah ke atas tuh bakal jauh. Nah, jadi dia itu kurang tepat gitu kalau kita milih yang biru. Nah, kalau kita milih yang kuning, nah, ini tuh jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh gitu. Pokoknya si kuning itu pas di tengah-tengah lah gitu. Kalau kita pilihnya yang merah, mungkin nah titik ini bakal terlalu jauh ke si merah gitu. Kalau si hitam itu tuh buat ini juga apalagi yang ini. Nah, jadi pilihan yang tepat itu adalah yang kuning. Ini kan bisa sih langsung kita lihat aja garis mana yang paling mendekati ke semua titiknya. Jadi kita itu nggak boleh perhitungin misal yang ini doang gitu. Yang ini doang sampai sini, yang ini nggak diperhitungin. Nah, kalau yang ini doang kan berarti yang merah gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Kita tuh harus lihat semua titiknya. Kayak gitu, guys. Oke, boleh di next. Nah, ini mirip-mirip ya. Ini tuh tentang apa? Diagram dahan daun. Nah, ini tuh ada requestan dari temen juga dari kuis kemarin ya. Nah, di sini kan yang diminta median. Nah, di sini tuh dia udah ngasih kata kuncinya, yaitu ini, 50 toko. Nah, median itu kan nilai tengah ya. Kalau rumus nilai tengah itu kan, kalau dia genap, berarti N plus 1, terus N plus 1, maksudnya N per 2 ditambah N plus 1 per 2. Gitu. Gampangnya tuh kalau 50, berarti mediannya itu terletak di 25 sama 26. Terus ntar kita bagi 2 gitu, antara 25 sama 26. Nah, kayak yang dibilang Putri tadi, yang di sini itu, yang di sini sampai menuju ke yang ini kan, yang tanda kurung. Yang tanda kurung ini kan nunjukin nilai mediannya gitu ya. Nah, kita tuh nggak perlu hitung dari sini, 1, 2, 3, 4 gitu. Karena di sini itu tuh udah terhitung
Pokoknya yang titik terakhir tuh udah 12 gitu. Karena di sini 12 berarti di sini udah titik ke-12. Sama kayak ini 22. Berarti di 8 ini itu adalah data ke-22 tapi dari bawah gitu. Nah, terus karena ini data ke-12 berarti kita tinggal cari aja yang 25 sama 6 12, 23, 24, 25 ini kan 12 ya, berarti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, 25, 26-nya itu di sini. Nah, ini berarti 63 sama 63 ya gitu. Karena sama-sama 63 berarti 63 tambah 63 bagi 2 berarti jawabannya yang B. 63. Oke, gitu guys. Ada yang mau nanya nggak? Ya boleh lanjut juga, nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang mau ditanya. Nah, ini itu soal, seingat aku ini tuh soal kuis semester lalu, tapi nggak tahu apakah di sini dapat juga, cuman banyak yang nanya. Nah, di sini tuh dia dikasih data kayak gini ya, agak banyak juga, terus ntar ditanya gitu, simpangan baku, rata-rata, median, atau kadang yang lain juga ditanya gitu ya. Nah, ini tuh pakai Excel. Kalau kalian memang suka ngitung manual nggak apa-apa, tapi aku lebih nyaranin buat pakai Excel. Aku boleh itu nggak boleh sharing biar aku buka Excel. Yang ini tuh kan ada X, Y-nya gitu. X-nya itu si agen dan Y-nya itu si jumlah gitu. Nah, kita masukin aja dulu agennya 1 sampai 20, berarti ini akan masuk sampai 20. Terus habis itu yang ini jumlah terjual, ini udah aku masukin datanya 295 sama kayak ini ya, sama yang di sini. Nah, kita itu disuruh nyari simpangan baku itu kan standar deviasi. Terus rata-rata itu min sama nilai tengah itu median gitu kan di sini. Nah, cara nyarinya itu terserah kalian aja senyamannya aja yang mana. Kalau misal ada juga sih dia yang nyarinya tuh kayak gini. Formula, terus abis formula ntar more function, statistikal, terus kalau kita nyari simpangan baku itu berarti standar deviasi. Kita cari yang standar deviasi. Nah, kita pilih yang sampel ya. Karena ini kan dia ngambilnya yang sampel gitu. Kita pilih sampel, terus kita blok datanya, data si jumlah. Karena kita kan mau nyari rata-rata, maksudnya standar deviasinya si jumlah. Situ kita klik OK. Nah, oke, jadi hasilnya itu 61,09. Di aku tahun lalu pilihannya itu tuh ada nggak pas 61,09 gitu, tapi kayak 61,0 berapa gitu. Nanti teman-teman lihat aja yang paling mendekati. Gitu. Nah, habis itu yang kedua itu ada min. Ini juga sama kayak tadi, kita klik formula, more function, terus statistikal, kita cari. Kalau rata-rata itu fungsinya average. Terus kita blok aja. Terus kita klik oke, dapat 163. Terus yang terakhir itu median, sama aja kayak tadi. Kita pilih mana ya? Oh ya, ini median. Terus kita blok datanya. Terus oke, dapatlah dia 162,5. Nah, atau kalau teman-teman yang udah biasa pakai Excel, kayaknya sih udah hafal gitu ya. Tinggal bikin aja di sini tuh sama dengan. Terus tulis kalau buat standar deviasinya itu ini kan, tulis aja stdef gitu. Atau ini boleh klik 2 kali, terus entar blok, terus enter juga boleh gitu. Kalau buat rata-rata juga sama, tinggal sama dengan karena rata-rata rumusnya average. Nah, kita pilih average, terus blok, kayak gitu. Buat ini juga sama ya, buat median. Sama dengan median, kita klik 2 kali, nah habis itu baru kita blok. Terus enter. Tuh. Nah, kalau ntar teman-teman misal nyari yang lain, kayak covarian atau apa gitu, sama aja ya, tinggal cari aja yang tadi tuh di sini udah lengkap semua ya rumusnya. Kalau misal teman-teman nggak hafal buat nyari ini apa gitu, banyak kok di Google. Gimana guys? Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau aman, boleh di next. Nah, oke, ini kayaknya soal kuis yang baru ini ya, kalau nggak salah. Soalnya ada yang request ke aku tuh ini gitu. Dia itu nyari koefisien korelasi linier. Oke, aku mau share screen lagi ya, Steph. Nah, ini ya.
aku udah bikin ininya ya, X sama Y-nya. Di sini tuh udah dikasih tahu ya, pasangan X-nya itu kayak 1 terus 1,24. Nah, si X-nya itu 1, si Y-nya itu 1,24. Nah, beberapa Excel tuh dia itu pakai titik, tapi di Excel aku tuh pakai koma. Makanya aku bikin pakai koma. Nah, ntar tulis aja sampai 10, ini kan sampai N10 ya gitu X-nya. Terus tinggal masukin aja Y-nya. Nah, di situ kan dia nyari koefisien korelasi linier gitu. Koefisien korelasi itu kan ada 2 gitu kan, ada Spearman sama Pearson gitu. Ini aku buka PPT-nya. Yang kalau Spearman dia itu untuk menghitung 2 peubah numerik kalau nggak salah. Nah, ini kalau buat Spearman dia rumusnya ini. Tapi kalau buat 2 peubah, maksudnya kebalik ya. Maksud aku kalau Spearman itu buat peubah kategorik gitu. Kalau buat peubah numerik itu kan pakai Pearson. Nah, rumusnya tuh ini. Ini tuh buat populasi, ini buat contoh. Nah, kalau misal di soal itu nggak diketahui populasi atau contoh, biasanya kita pasti pakai yang contoh. Dan selama aku ngerjain soal statistika itu, yang muncul bakal selalu yang contoh gitu. Nah, pakai rumusnya yang ini, koefisien korelasinya itu kovarian X, Y. Nah, ini diperhatiin ya teman-teman, buat masukin ke Excel-nya. Kalau dia bilang kovarian XY, berarti yang kita pakai tabel XY. Terus di sini itu dia pakainya SX per SY. Nah, berarti di sini itu S itu kan simpangan baku ya kalau nggak salah. Nah, ya standar deviasi. Nah, karena dia bilang di sini SX kali XY, berarti itu ini dikali gitu. Bukan hasil keduanya itu. Kita balik ke sini lagi ya. Nah, pertama-tama tuh mungkin ini agak beda dari yang tadi cuma sekali kerja. Mungkin di sini tuh sebentar ya. Nah, kita lihat tuh yang tadi kan dia bilangnya kovarian Dia tadi bilangnya kovarian dari X, Y. Nah, berarti kita carinya itu tuh kita tulis dulu gitu ya, kovarian X, Y. Nah, buat nyari nilainya itu sama kayak tadi, formula Moore function statistikal, kita cari yang kovarian. Nah, kita pakai yang sampel ya, karena meskipun nggak diketahui di soal tuh, kalau dia nggak dibilang populasi, berarti sampel gitu gampangnya. Nah, buat yang array pertama, kita itu pakainya nilai CX. Nah, kenapa? Karena dia bilangnya X, Y, berarti yang array pertama itu kita pakai CX, yang di array kedua itu kita pakai si Y gitu. Oke, terus kita klik OK. Nah, kita nemulah si kovarian XY-nya gitu. Habis itu yang kita cari adalah standar deviasi si X sama standar deviasi si Y gitu. Kita cari dulu standar deviasinya si X. Terus ntar di sini standar deviasinya si Y gitu. Nah, buat nyari standar deviasi si X sama kayak tadi, sama dengan standar deviasi. Kita klik 2 kali, terus berarti yang kita cari, yang kita blok ini, karena kita nyarinya si X. Terus habis itu buat si Y, ya udah sama kayak tadi. Standar deviasi sampel buat si Y. Oke, enter. Nah, kita balik lagi nih ke rumusnya kayak gimana. Itu kan kovariannya ini, terus ini gitu kan. Udah, berarti ini tuh kita kaliin dulu. Kita cari SX sama SY-nya dulu. Nah, ya udah terus kita sama dengan yang ini kita klik, terus tanda kali di Excel itu kan pakai gini ya, pakai bintang gitu. Terus ini kita klik, jangan diketik ulang ya, klik ini aja, selnya aja, terus enter gitu. Terus habis itu kita temukanlah nilai CR. Berarti nilai CR itu kan tadi kovarian dibagi ini ya. Oke, kita klik aja nilainya per ini gitu. Terus enter. Nah, temulah hasilnya 0,85. Nah, berarti ini sini tuh kan jawabannya yang gitu. Nah, atau bisa juga misalnya kalau nggak nyari ininya juga boleh. Kalau pakai rumus yang kayak gini, kayak misal kovariannya dibagi sama ini langsung kita kaliin gitu, tapi pakai tanda kurung gitu. Pakai tanda kurung gini.
yang standar deviasinya si X dikali sama standar deviasinya si Y, terus tutup kurung gitu. Nah, hasilnya bakalan sama. Senyamannya kalian aja. Kalau ini mau dikaliin dulu boleh, jadiin ini, terus ntar dibagi, itu juga boleh. Oke. Gitu, guys. Ada yang mau ditanya nggak? Oke, kalau tidak ada, ya udah kita lanjut gitu. Kayaknya soalnya udah habis ya, kalau nggak salah. Nah, oke. Soalnya udah habis nih, guys. Nah, sekarang kalau misal teman-teman mau nanya dari materi yang tadi, atau punya soal request, atau masih ada yang dibingungin terkait materi statistika, apa aja deh gitu. Sebelum UTS, boleh di raise hand, atau boleh di kolom chat, atau langsung on mic juga boleh. Gimana, guys? Oke, udah nggak ada, udah ngerti semua ya. Nah, kalau misal teman-teman boleh mau nanya tentang yang lain juga, atau mau nanya kumpulan soal buat persiapan statistika, boleh ditanya ke aku pribadi itu. Oke, di sini ada 2 pertanyaan di kolom chat tuh kan. Yang pertama itu jelasin tentang Spearman sama Pearson. Terus yang kedua itu soal terakhir buat nyari cara yang paling cepat ya. Oke, aku balasnya satu-satu ya. Oke, kita cari yang ini ya PPT-nya. Nah, ini. Di sini itu dia bilangnya, kan koefisien korelasi itu digunakan untuk melihat kekuatan linear dua peubah gitu. Nah, terus abis itu, kalau dia Spearman, itu suatu nilai yang mengukur kekuatan hubungan linear antar dua peubah kategorik yang berskala ordinal. Kalau dia Pearson, dia itu nilai yang mengukur kekuatan hubungan linear dua peubah numerik. Kalau kategorik, mungkin dia bakal mengukur yang dia itu ordinal. Mungkin tingkat pendidikan terhadap tingkat kesejahteraan keluarga mungkin gitu kan. Itu kan sama-sama kategorik gitu kan. Nah, kalau yang dia itu numerik, itu tuh kayak tadi, dua-duanya itu bentuknya angka gitu. Kalau yang Spearman itu ntar bentuknya itu kategorik gitu. Tapi kalau yang Pearson itu numerik. Nah, kalau misal mungkin bingung ya, mungkin tips yang aku mau kasih, di soal itu biasanya dia kasih kayak gini, dia kasih pernyataan, terus itu ditanya gitu. Itu tuh dihitung pakai koefisien korelasi Spearman atau Pearson gitu. Ntar kita lihat aja apakah nanti datanya itu dalam berbentuk angka kedua-duanya gitu kan. Kalau dia numerik dua-duanya, ya udah berarti Pearson. Nah, terus habis itu kalau dia kategorik, ya udah pakai Spearman gitu. Itu yang pertama, biasanya itu dia nanya yang kayak gitu. Nah, yang kedua, dia itu nanya tentang kemarin ya. Oh iya, dia itu di soal tanya tentang ini. Tentang kisarannya gitu. Nah, dia itu nanti ngasih pernyataan manakah nilai di bawah ini yang tidak mungkin gitu. Nah, nilai misal kayak gini, dia bilang nilai koefisien korelasi Spearman-nya R-nya itu min 0,2. Kan itu nggak mungkin ya, karena dia itu antara ini min 1 sampai 1 gitu. Berarti kalau dia di bawah min 1 atau di atas min 1, itu nggak boleh gitu. Nah, sama, yang ini juga kayak gitu. Yang Pearson juga kayak gitu, nilainya itu min 1 sama 1. Jadi, nilai yang di bawah min 1 sama di atas 1, ntar itu nggak boleh gitu, itu tuh nggak mungkin. Terus, itu yang kedua biasanya ditanya di soal. Tadi yang pertama, dia ngasih pernyataan, dia itu pakai Pearson atau Spearman. Ingat aja, kalau Spearman dia itu kategori, kalau Pearson itu numerik gitu. Terus, ini rentangnya nilai korelasinya itu Pearson sama Spearman itu min 1 sama 1. Terus yang ketiga yang ditanya itu tuh ini. Kalau dia positif gimana? Kalau dia itu negatif gimana gitu. Ingat aja kalau dia di sini positif 1, ya udah berarti hubungannya itu linear positif gitu. Kalau linear positif tuh ntar grafiknya tuh kayak gini. Itu ada ini X gitu kan. Ini Y. Ntar grafiknya tuh kayak gini. Nah, kalau dia negatif ya udah gitu kebalikannya, dia turun kayak gini.
Kayak gitu aja. Nanti dia kalau soal aku tahun lalu dia kasih grafik gitu. Ya misal grafik yang pertama kayak gini, terus grafik yang kedua misal kayak gini, terus grafik yang ketiga itu apa ya? Kayak gini, terus grafik yang terakhir tuh kayak gini gitu. Gimana sih gambarnya? Pokoknya ke bawah lah gitu. Terus dia nanya lah gitu kan. Pertanyaannya itu mana yang korelasinya itu nilainya negatif. Ya udah, berarti jawabannya yang ini. Nah, kalau di antar grafiknya itu kayak gini, rata gitu kan, datar gitu. Berarti dia itu tidak ada hubungan korelasi alias 0. Koefisien korelasinya 0 karena ini tuh mau X-nya berapapun, Y-nya bakal berapapun. Oke, itu. Jadi itu tuh 3 hal yang ditanya terkait dengan Pearson sama Sperman semester lalu, sama yang soal-soal quiz juga menurut aku paling tentang itu gitu. Gimana? Ada yang mau tanya lagi nggak tentang yang tadi? Mau tanya dong. Ya. Tadi kan kalau yang Sperman kan bawahnya kan itu standar deviasi. Nah, kalau yang Pearson itu nanti kita di Excel bawahnya itu nyarinya apa ya? Oke, bentar ya. Kalau yang ini, kalau yang Pearson dia itu bakal jadi ini. Ini kan kovarian sama standar deviasi. Kalau yang Sperman ya. Nah, ini dia itu nanyain peringkat gitu. Kan dia ordinal gitu ya. Kalau dia ordinal berarti misal tingkat pendidikan gitu yang ordinal kan ada SD, terus ada SMP, ada SMA gitu. Berarti ini tuh kita jadiin tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu kan. Nah, itu tuh tinggal pakai rumus yang ini. Tapi kalau yang ini, aku nggak berani ngejelasin banyak gitu ya. Setahu aku tuh cuman itu. Karena apa? Karena dari soal 2 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu. Soal 3 tahun lalu, soal 2 tahun lalu, sama soal 1 tahun lalu, yang kemarin aku alamin, itu nggak ada yang nanya ini. Jadi, kalau misal nggak perlu terlalu diiniin juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau buat yang Pearson tadi, 2 tahun lalu juga muncul, setahun lalu juga muncul. Tapi ini tuh biasanya nggak pernah muncul gitu. Jadi tenang aja. Berarti ngasal nggak apa-apa ya? Iya, boleh sih. Oke, sip. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Ya kalau udah, tadi ada yang nanya satu lagi ya. Kadang kita itu suka dikejar waktu gitu, soal yang Excel tadi gitu. Gimana sih caranya yang paling cepat? Nah, kalau itu aku nggak tahu ya gimana caranya, tapi kita biasain aja pakai Excel gimana. Kalau misalnya kita udah biasa pakai Excel, ya menurut aku itu tuh cara paling cepet gitu ya, karena yang terakhir emang agak rumit. Nah, kalau yang ini tuh kan emang agak rumit ya, kita masukin X-nya dulu, Y-nya dulu, di situ baru kita cari ini dulu. Dan itu menurut aku paling cepet gitu. Daripada kan sebenarnya tuh rumus R-nya itu ada gitu. Daripada kita ngitung kovariannya gitu, kita hitung satu-satu manual, yang ini ya paling cepet sih yang kayak gini. Aku nggak tahu apakah teman-teman lain punya tips mungkin cara ngerjainnya biar cepet, boleh di-share. Tapi soal kayak gini nggak muncul banyak kok gitu. Maksudnya yang perhitungan tuh nggak bakal, kalau aku ngerjain UTS kemarin tuh nggak bakal langsung mepet banget gara-gara Excel gitu. Yang penting itu aja. Nah, jadi sebelum UTS nanti, teman-teman yang pertama itu nyiapin Excel kosong, yang kedua itu boleh nyiapin Excel, yang kosongnya itu boleh kayak gini. Misal teman-teman bikin nilai X, terus bikin Y gitu. Terus bikin 1 sampai 5 gitu misalnya. Terus ntar di sini tuh tulis aja rumus-rumus yang biasa dicari itu apa gitu. Jadi aku tuh dulu kayak gitu, nyiapin Excel kosong, sama mungkin bikin di catatan kecil biar cepet gitu kan. Standar deviasi itu di Excel nyari apa gitu. Jadi ntar tinggal ketik rumusnya. Kayak gitu sih kalau tips dari aku. Kalau dari yang lain ada nggak? Atau mungkin Zafran, Stefani, Putri mau nambahin gimana ngerjain yang Excel biar cepet. Tapi kalau itu menurut aku udah cepet sih, nggak bakal langsung buru-buru gitu. Oke, kalau nggak ada, apakah ada lagi yang mau ditanyain atau punya soal request? Sekali lagi ya guys ya. Oke, sekali lagi diingetin kalau nanti ya sama-sama. Nanti diingetin kalau misalnya punya pertanyaan lagi, boleh di PC aku, boleh juga ke teman-teman yang lain, it's okay. Kalau mau soal tambahan mungkin buat UTS, aku juga punya banyak, cuman nggak mungkin kita bahas satu-satu ya, karena
waktu kita terbatas, karena ini juga waktunya udah mau habis. Yang pertama, aku mau ingetin ke teman-teman kan, kalau tutor sebaya itu punya rantik, dan itu berguna banget daripada kita ngebaca PPT. Gitu. Jadi dulu aku rantik tuh, ya udah aku satuin aja pekan 1 sampai pekan 7, ntar belajarnya di situ aja. Jadi ya udah kita pakai itu aja gitu. Ya jangan lupa dicek ya guys, di linknya bisa dilihat di IG-nya juga. Nah oke, sebelumnya itu, sebelum kita mau diakhiri, boleh nih kita itu on cam dulu buat kenang-kenang. Oke, buat Rizky nggak sih bacanya? Tadi udah ada yang nanya, ntar diusahain di-share ya guys. Oke, on cam dulu yuk, biar kita kenalan. Siapa tahu kita ada yang satu departemen mungkin, atau mungkin ntar ketemu di mana. Oke, ayo nih guys, on cam dulu. Ntar bakal ada live report-nya. Oh, Amoy masih ada. Silahkan Amoy untuk on cam. Oke, makasih teman-teman yang udah on cam. Yang lain mungkin bisa kasih reaction ya, biar kita simpen menjadi kenang-kenangan juga. Oke, persiapkan senyum terbaiknya. Di sini ada 2 slide. Aku izin ambil gambar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Lanjut ke slide 2 ya. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi dong. Tadi ada yang telat on cam-nya nggak masuk. Oke. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya buat waktunya. Aku ingetin lagi ya guys, jangan lupa persiapin Excel-nya sebelum ujian. Terus kalau mau nanya soal lagi boleh ditanya juga. Sama nanti kalau misal record-nya diusahakan untuk di-share ya. Makasih semuanya.